Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di video kali ini kita udah selesai untuk proyek rumah industrial yang ada di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Untuk lebih detailnya, kita review rumah ini sampai ke dalam. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, untuk pagernya, kayak biasa kita gunain pagar besi. Ini pagar besi Expanda yang bisa kita pakai. Nah, ini konsepnya kita pakai besi hollow 4x6 dan kita pakai di sini ada plat strip dan di sini ada Expanda. Jadi materialnya kita gunakan 3 material di sini. Oke. Kita masuk ke dalam bagian rumah. Nah, untuk rumah ini udah jadi semua. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang rumah ini kondisinya udah full semua finishing. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian tampak depan ini semuanya untuk fasadnya ini kita semua expose. Nah, ini kita menggunakan semua material yang di proyek kali ini semua kita pakai Nachian expose dengan MU200. Nah, untuk beberapa spot kita ada yang pakai weather shield untuk pengamanannya atau enggak kita pakai cat weatherproof kayak gitu. Nah, untuk dinding sisi kanan ini kita bikin agak menjulang tinggi karena kita berbatasan dengan tetangga dan udah gitu atap tetangga itu atap-atapnya modelnya pelana semua. Jadi kita di sini mutusin untuk desainnya itu kita buat partisi dinding itu lebih tinggi dibandingkan tetangga. Jadi kanan kiri kita mengikuti atap bagian tetangga, jadi biar nggak begitu kelihatan. Jadi lebih mencolok dan lebih strong lah gitu. Nah, untuk di sini ini kita pakai bata tempel. Nah, ini bata tempelnya ini udah kita coating semua. Terus kita di sini juga ada jendela, di dalamnya ini kamar utama. Ini juga kita kasih ada lampu lampu spot untuk outdoor. Jadi ini untuk pencahayaan kalau misalnya menerangi fasad di malam hari. Nah, untuk lantai depan, ini lantai depan kita menggunakan granitnya dari Infinity. Ini dari Infinity 60x60. Ini motifnya terrazzo. Nah, terus untuk dinding eksterior ini kita nggak semen expose, jadi ini kita tinting. Ini kita menggunakan cat elastek gitu, elastek, dan warnanya pun ini kita mix sendiri kayak gitu biar nyamain dari warna si acian semen expose. Jadi kurang lebih biar warnanya satu tone, jadi kita blend untuk catnya dengan cat mix elastek dengan weatherproof ya. Jadi ini udah anti air juga lah untuk khusus luar. Nah, untuk pengamanan ini juga kita bikin untuk tutupan meteran. Ini juga kita pakai kayu juga. Di sini juga udah dipasangin biar kelihatan lebih rapi pengamanannya. Terus di sini kalau kita lihat, nah di sini khusus nanti ada untuk parkiran motor. Jadi kalau di depan tadi untuk garasi mobil, nah kalau di sini ini khusus untuk parkiran motor, untuk parkiran motor ownernya gitu. Jadi kita buatin pagar sendiri juga kayak gitu. Nah, kita lanjut ke dalam. Di sini sebelum kita masuk ke dalam, di sini kita ada jendela dan di sini kita juga pakai pintu baja juga. Ini pakai pintu baja dan di sini juga udah masuknya yang premium ya, pintu bajanya premium. Jadi di sini ada lubang untuk kalau misalnya tamu kita mau ngelihat ada yang datang paket atau apapun kita bisa ngelihat dari dalam jendela ini. Jadi di sini ada kayak lensanya gitu kalau kita lihat dari dalam. Nah, untuk jendelanya ini, ini kita kasih window ornament. Jadi untuk secara konsepnya biar terlebih looknya industrial, jadi kita di sini kita pakein window ornament kayak gitu. Di sini pakai list aluminium juga. Terus untuk pintu bajanya juga, kalau misalnya kalian yang mungkin pengen tanya nih pintu bajanya kenapa sih bisa dibikin kayak gini. Nah, jadi pintu bajanya ini kita beli jadi, udah banyak sekarang di pasaran, nanti linknya gue bisa kasih lihat. Nah, yang kita bikin itu kusennya. Jadi sebenarnya kusen pintu baja ini udah dapet, jadi kita nggak pakai, jadi kita bikin lagi. Jadi kalau kita bilangnya istilahnya ini pintu gendong lah dengan jendela gitu. Nah, kita masuk ke dalam.
Di sini juga sama, ada kaca besar di ruang tamu ya. Jadi nah, di sini juga kita bikin pakai window ornamen juga. Kusennya juga pakai kusen aluminium. Semua untuk bagian bagian interiornya semua kita expose semua, kabelnya gitu kita pakai pipa conduit merek Bosch. Nah, kebetulan untuk furniture yang ada di sini, owner itu memang suka barang-barang furniture jati, dan ini termasuk peninggalan dari beberapa di rumah lamanya. Jadi ownernya juga menurutnya masih masuk dengan konsepnya industrial, dan dia pengen sedikit kelihatannya looknya vintage gitulah. Nah, jadi kurang lebih di sini untuk ruang tamunya. Nah, ini juga ada lemarinya jati juga. Ini dari pemilik sebelumnya, ownernya. Ini kalau kita lihat semuanya di sini looknya bener-bener semua ASEAN expose. Kalau kita bisa masuk ke dalam, di sini kita langsung ada dapur. Nah, di sini ada dapur yang compact, dan di sini juga granitnya kita pakai granit batik. Karena kenapa? Karena kita ngelihat beberapa furniture yang dimiliki ownernya itu lebih banyak ke klasik, ke vintage. Jadi kita mutusin untuk moodnya biar satu ambience. Jadi kita gunain batik di sini. Jadi semuanya biar bisa kelihatannya satu tone lah kayak gitu. Nah, ini juga sama, semua penerangan ini kita semua gunain pipa conduit, terus habis itu kabel tray. Nah, kalau kemarin banyak juga yang tanya kabel traynya beli di mana. Kabel tray ini juga banyak beli biasanya di toko-toko listrik, atau enggak di e-commerce online juga udah mulai banyak yang jual sih biasanya. Jadi kalian bisa temuin ini di banyak tempat lah kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini dapurnya. Ini dapurnya, ini semua udah udah built in ya, udah ada cooker hoodnya juga. Nah, cuman ini untuk kitchen set atasnya memang belum dipasang, tapi untuk kabinet bawah ini kita udah semua bikin. Ini juga buat rak bumbunya juga kita udah bikin semua gitu. Nah, jadi di bawah ini kita cuma ada 2 kamar. Jadi kamar di depan ini, nah di sini itu kamar anak. Memang kamarnya semua kecil. Jadi karena memang di sini furniturnya homeownernya itu menggunakan beberapa furniture yang ada di rumah sebelumnya. Jadi ini juga pakai kasurnya bunk bed dari ownernya. Jadi karena anaknya ada 2, jadi dia pakai bunk bed gitu. Terus semua sama, ini kabelnya semua diekspos kayak gitu. Kalau kita mau lihat kamar yang satu lagi, kita bisa lihat. Nah, ini kamar utama. Jadi kamar utama juga ini termasuk ukurannya agak lumayan kecil juga, ukurannya 3x3. Di sini juga ada lemari besar juga bawa dari rumah sebelumnya. Terus di sini juga kasurnya ukurannya 160x200. Terus di sini ada kamar mandi. Jadi di sini kamar mandi sama, ini pakai granit batu alam juga. Motifnya kayak batu alam gitu ya, tapi ini granit 60x60. Jadi semua granit yang ada di rumah ini kita gunain mereknya Infinity. Dari lantai semento ini juga dari Infinity, kecuali keramik batik ini dari Roman biasanya. Nah, terus di sini juga ada tangganya itu tangga besi. Nah, kenapa di sini kita buatin ada tangga ke atas? Jadi sebenarnya rumah ini tuh udah perencanaan untuk ke lantai 2. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, ini kolomnya ini kita bikin besar-besar. Jadi untuk persiapan kita naik ke lantai 2. Jadi semua struktur yang ada di rumah ini sudah kita perencanakan untuk bisa naik ke lantai 2. Kalau misalnya kita bilang ini rumah tumbuh lah kayak gitu. Kita mulai naik ke atas. Nah, ini juga request dari ownernya untuk tangganya dibikinin ada pintu untuk anaknya biasanya masih kecil, masih suka naik. Jadi minta dibikinin ini pintu sebelum naik. Nah, kalau kita naik ke atas, ini semua trap tangganya ini kita menggunakan kayu kamper semua. Nah, kalau kadang-kadang banyak juga yang nanya, "Bang, trap tangga kayunya pakai apa sih?" Nah,
Untuk kayunya ini kita pakai kayu kamper, terus udah gitu kita finishingnya melamin kayak gitu. Terus untuk di sini juga sama, kita pakai railingnya kita pakai hollow 4x4. Terus udah gitu untuk list stripnya kita biar beda sama depan. Kalau depan kan tadi pakai plat strip. Nah kalau di sini kita pakai besi 10 gitu. Jadi buat pegangan si expandanya gitu untuk railingnya sendiri. Jadi kalau ini semuanya kita materialnya pakai 4x4. Terus dengan trap tangga kayu kamper kayak gitu. Terus di sini kalau mungkin kelihatan semua ya apa namanya untuk listriknya semua kita taruhin di atas tray. Terus udah gitu ini pipa-pipa plumbing. Ini juga kita expose semua pipa plumbingnya. Jadi biar kelihatan bener-bener looknya industrial banget kayak gitu. Terus kita naik ke atas. Nah kita mau kasih lihat ke kalian. Ini perencanaannya udah untuk ke bangunan nanti 2 lantai. Jadi di sini udah atapnya udah didak semua. Jadi sementara sekarang dijadiin area untuk servis kayak gitu. Nah, di sini area udah masuk ke area lantai 2. Yang kita bisa langsung lihat di area lantai 2 itu di sini ada kamar mandi lagi gitu. Jadi nanti kalau misalnya di depannya udah ada kamar, udah kita pugar lagi bangunannya jadi 2 lantai full. Jadi di sini kamar mandinya akan ada di sini gitu. Terus di sini juga rencananya akan ada mesin cuci. Nah, ini juga sama, semua pintu yang kita pakai semuanya pintu baja, jadi awet untuk segala cuaca. Nah, ini kita udah masuk ke lantai yang kedua. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini semua udah di full dak gitu. Terus di sini ada aksen buat fasad. Di sini kita udah pasang roster. Terus di sini untuk peninggian dinding ini kurang lebih 1 meter. Jadi kalau misalnya anak-anak bermain di sini, ini masih aman lah untuk kalau misalnya anak-anak main di atas kayak gitu. Jadi semuanya memang ini sudah kita perencanakan untuk di lantai 2 kayak gitu. Jadi ini udah didak semua, tinggal lanjut. Kalau misalnya mau bangun, tinggal kita bangun kayak gitu. Nah, di sini yang tadi saya bilang, ini sebelahnya ini udah tadinya atap pelana rumah orang. Ya tadinya kan ini 3 kontrakan gitu. Nah di sini jadi kita belah rumah kontrakannya, kita jadiin rumah tinggal kayak gitu nanti. Makanya kenapa tadi fasad dindingnya kanan kirinya kita bikin partisi yang lebih tinggi kayak gitu. Nah terus untuk masalah air dan lain-lain, toren itu kita tetap pakai tangki Excel. Nah kenapa setiap di proyek kita pakai tangki Excel? Karena menurut kita untuk secara sisi kualitas dan durability, tangki Excel benar-benar yang kita udah bertahun-tahun pakai, ya ini yang paling awet kayak gitu. Bukan banyak sih beberapa brand lain, cuman menurut kita tangki Excel udah yang paling terbaik lah yang kita pakai saat ini kayak gitu. Jadi di sini area untuk toren. Jadi kenapa kita di sini pakein roster lagi di sini supaya toren itu nggak begitu terlihat lah. Jadi area servis ini yang area yang banyak berantakan nanti di area sini. Kurang lebih gitu aja sih apa namanya yang bisa kita review kali ini. Jadi kalau misalnya kalian yang mau tahu untuk budget anggaran rumah ini kurang lebih 260-an juta dengan luasan itu, luas tanahnya kurang lebih 90-an meter, terus dengan luas bangunan itu kurang lebih 70-an meter lah gitu. Jadi dengan anggaran 260 jutaan kalian udah bisa punya rumah industrial dengan perencanaan struktur untuk rumah lantai 2 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau tanya-tanya untuk lebih detailnya, nanti kalian bisa klik link di bawah, itu ada WhatsApp bisnis gua untuk kalian bisa tanya-tanya untuk kalian misalnya mau bangun, mau renov atau kalian mau bikin interior di rumah kalian gitu. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa jadi inspirasi buat kalian. Thank you. Jangan lupa follow Instagram gua, subscribe, komen dan like video ini. Bye bye.